Dan ketika kita menjadi pemimpin atau kita melihat ada orang sebagai pemimpin, kita harus bertanya, pemimpin ini diperkenan Tuhan apa enggak? Pemimpin ini dipakai Tuhan apa enggak? Pemimpin ini dikasihi Tuhan apa enggak gitu. Karena kalau kita enggak memakai kriteria Tuhan di dalam memilih seorang pemimpin, Bapak Ibu, kita akan sama seperti Samuel yang kecewa terhadap pemimpin yang tidak diurapi oleh Tuhan. Sehingga di hal ini, pemimpin yang diurapi Tuhan itu, diurapi Tuhan adalah satu tanda yang syarat atau yang utama untuk menjadi seorang pemimpin. Kalau kita menaikkan seorang pemimpin yang tidak pernah diurapi oleh Tuhan, disitulah akan ada masalah-masalah yang muncul yang akan kita tanggung gitu. Sama seperti orang Israel yang saat itu memilih Saul, maka mereka akan menanggung permasalahan-permasalahannya. Dan ketika Tuhan memilih Daud, Tuhan mengasihi Daud, Tuhan menetapkan Daud, Tuhan memperkenan Daud, dan Tuhan memakai Daud. Sehingga di dalam sejarah hal ini kita melihat, oh, pemimpin itu harus diurapi oleh Tuhan. Tetapi di dalam dunia kita ya, kita tidak pernah mencari apakah ini pemimpin yang diurapi Tuhan apa enggak. Apakah ini kriteria yang dipilih oleh Tuhan apa tidak? Atau kita ketika kita menjadi pemimpin, apakah kita mengejar kepemimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai kekristenan gitu? Menjadi seorang pemimpin itu adalah tanggung jawab yang besar. Tapi apakah kita punya mata seperti Daud, mata yang indah, yang bisa melihat tuannya disenangkan apa tidak? Mata yang indah yang bisa melihat apakah Allah disenangkan apa enggak? Mata yang indah yang memiliki kesetiaan kepada Tuhan, bukan kepada dunia gitu. Karena ketika kita menjadi pemimpin, Bapak Ibu, itu ya, tarikan dunia itu begitu kuat untuk membawa kita itu jauh dari Tuhan, jauh dari hati Tuhan. Tapi ketika kita sadar pemimpin yang diurapi, maka dia akan terus hatinya itu berpaut kepada Tuhan. Seorang pemimpin yang diurapi Tuhan, maka poros utamanya, apa yang ada di dalam hatinya itu adalah pikiran Tuhan, kehendak Tuhan. Dan ketika ini ada di dalam hati seorang pemimpin, bangsa itu menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Ketika Bapak Ibu punya kepala keluarga yang diurapi oleh Tuhan, maka keluarga itu adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Ketika Bapak Ibu ada dalam satu organisasi, lalu Bapak Ibu memiliki satu posisi yang penting, dan Bapak Ibu diurapi oleh Tuhan, maka Bapak Ibu akan kantor atau rekan-rekan kerja adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, karena mereka memiliki pemimpin yang diurapi oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, ketika semua orang jadi pemimpin, siapakah yang akan dipimpin? Sehingga di dalam hal ini, pemimpin yang diurapi itu penting. Tapi menjadi dipimpin itu juga adalah hal yang penting. Kita adalah orang-orang yang juga adalah dipimpin. Dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh Tuhan. Ketika kita dipimpin oleh Tuhan, berarti artinya apa? Kita siap dipimpin oleh orang yang diurapi oleh Tuhan. Samuel ketika dia mengurapi Daud, pada saat yang bersama, dia siap dipimpin oleh Daud. Samuel mengurapi Daud sebagai nabi, Samuel mengurapi Daud. Tetapi pada saat yang sama, Samuel adalah orang yang siap dipimpin oleh Daud. Ini adalah siklus di dalam kehidupan kita, bahwa ada yang memimpin dan ada yang dipimpin. Ada yang mengurapi dan ada yang diurapi. Dan biarlah ini juga menjadi refleksi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, apapun peran kita gitu. Entah kita sebagai pemimpin atau kita yang dipimpin. Kiranya kita memiliki hati yang seperti Daud, yang setia, memiliki mata yang indah, yang matanya itu berfokus kepada Tuhan gitu. Mata yang berfokus kepada Tuhan, mata yang indah, mata yang bersinar kepada Tuhan, sehingga ketika kita hanya melihat kepada Tuhan saja, itu menjadi standar bagi kita untuk menjadi seorang pemimpin.
Dan ingat, kita sudah diurapi oleh Tuhan, artinya kita sudah diperkenan oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik, pekerjaan-pekerjaan baik yang diberikan oleh Tuhan. Kiranya kita ketika kita ada di dalam setiap lapisan masyarakat, apapun peran kita, apapun pekerjaan kita, mungkin kita bukan menjadi posisi yang memiliki natur sebagai seorang pemimpin. Kita mungkin tidak memiliki satu bakat seorang pemimpin gitu. Tapi setidaknya atas diri kita adalah pemimpin. Apakah kita ingin memimpin diri kita di dalam takut akan Tuhan, menjadi seorang yang diurapi oleh Tuhan? Apakah kita punya tekad, saya seorang pemimpin yang diurapi oleh Tuhan, saya harus bisa memimpin diri saya harus bisa memimpin pikiran saya harus bisa memimpin kehendak saya harus bisa memimpin emosi saya harus bisa memimpin nafsu saya harus bisa memimpin rasio saya pemimpin atas diri saya mungkin nggak memimpin, dikasih Tuhan nggak memimpin 3 orang, Tuhan nggak kasih saya memimpin 5 orang, Tuhan nggak kasih saya memimpin 100 orang, tapi Tuhan kasih saya memimpin diri saya sendiri. Apakah saya bisa memimpin diri saya sendiri sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Kenapa Bapak Ibu? Kita harus mempertanyakan, Tuhan sudah mengurapi kita dengan urapan Roh Kudus. Kita sudah menjadi manusia yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Apakah kita menjadi pemimpin atas diri kita yang diurapi oleh Tuhan? Kiranya di dalam hal ini kita boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang menyenangkan hati Tuhan seperti Daud, pemimpin yang diurapi oleh Tuhan, pemimpin yang terus tanya sama Tuhan, Tuhan, aku cocok nggak ya menjadi pemimpin? Tuhan, kalau aku melakukan keputusanku ini Tuhan akan malu atau Tuhan akan senang? Tuhan, ketika aku melakukan ini, Tuhan akan dicaci atau Tuhan akan dipuji gitu. Tapi kalau misalnya begini, aku akan jadi sulit Tuhan. Tapi aku akan sulit, tapi Tuhan dimuliakan. Kira-kira kita akan pilih yang mana ya Bapak Ibu di dalam hal ini menjadi pemimpin? Saya menjadi sulit karena saya menjadi orang yang menyenangkan Tuhan. Tapi saya jadi sulit. Tapi dengan kesulitan tersebut nama Tuhan dipermuliakan. Kita siap nggak ya menanggung kesulitan itu gitu? Atau ya udah Tuhan, aku nggak mau sulit nih jadi pemimpin. Tapi setelah itu orang mencibir nama Tuhan, orang menghina nama Tuhan gitu. Nah, menjadi pemimpin yang diurapi itu kita selalu tanya Tuhan, Tuhan senang nggak ya? Tuhan angkat jempol nggak ya? Tuhan senyum nggak ya? Tuhan bahagia nggak ya? Tuhan bangga nggak ya ketika saya memimpin seperti ini? Nah, ini biarlah menjadi perenungan bagi kita untuk kita terus mawas diri bahwa kita udah diurapi Tuhan. Kita memimpin atas diri kita, minimal diri kita gitu. Sebelum Tuhan mempercayakan kita untuk orang lain dipimpin. Tetapi apakah kita benar-benar memimpin diri kita dengan benar untuk terus dipakai oleh Tuhan, diperkenan oleh Tuhan? Kiranya Bapak Ibu, kepemimpinan rohani berlandaskan atas penilaian Tuhan, berlandaskan atas apa yang Alkitab lakukan. Bukan berdasarkan pertimbangan manusia, bukan berdasarkan atas penilaian dunia. Kiranya cerita Daud yang diurapi oleh Samuel, yang diurapi oleh Tuhan, menjadi inspirasi bagi kita. Dan ketika kita membaca sejarah hidup Daud ya, dia diurapi menjadi raja. Tetapi ada 17 tahun dia menunggu untuk akhirnya ditahbiskan menjadi raja. Secara kerajaannya, dia diurapi umur 13. Lalu dia menjadi raja itu di umur 30 tahun gitu. Jadi ada masa 17 tahun persiapan Tuhan atas Daud yang sudah diurapi untuk dia menjadi seorang raja. 17 tahun itu bukan waktu yang singkat. Dia nggak bisa komplain gitu. Tuhan, engkau kan sudah urapi aku sebagai raja, kok aku nggak jadi raja-raja nih? Aku tetap menjadi kacungnya Saul gitu. Kok Tuhan udah tolak Saul jadi raja, kok dia sampai 17 tahun tetap jadi raja gitu. Daud nggak seperti itu Bapak Ibu. Dia tetap menunggu waktunya raja Tuhan, menunggu waktunya Tuhan, dan dia sabar. Bahkan di dalam kepemimpinan
Saul yang telah ditolak Tuhan, Daud itu tetap setia, dan Daud itu berkata, Tuhan telah memilih Saul menjadi raja, aku tidak akan mencelakakan Saul gitu. Dia di dalam kepemimpinan yang sudah ditolak Tuhan tetap menghormati Saul sebagai raja Israel. Ini sikap hati yang sangat baik dari Daud, Bapak Ibu. Apakah kita juga punya sikap hati seorang yang diurapi seperti Daud gitu ya, yang tetap menjaga nama baik atasan kita, nama baik pemimpin kita, sekalipun kita tahu dia sudah ditolak gitu ya. Sering sekali ya kita ada pemimpin yang sudah jelek namanya gitu ya, terus kita ada di level bawah dia gitu, terus dia udah jelek, udah diketahui sebagai umum, terus kita ikut-ikutan menjadi orang yang jelek-jelekin dia gitu. Padahal kita masih secara garis organisasi masih ada di bawah dia gitu. Tapi kita belajar dari Daud ya. Dia 17 tahun itu menanti waktunya Tuhan. Dia nggak klaim, dia nggak pamer-pamer loh, aku udah digadang-gadang Tuhan nih jadi raja. Aku nih raja. Dia nggak ngomong gitu. Dia tetap sabar menunggu waktunya Tuhan, dan dia tetap menghormati Saul sebagai raja gitu. Dia menyelamatkan Daud, bahkan dia bilang, aku tidak berani menyentuh orang yang diurapi oleh Tuhan gitu. Daud itu punya penghormatan terhadap Saul itu begitu tingginya, bahkan ketika itu dia mengatakan, aku nggak mau menyentuh orang yang dihormati oleh Tuhan gitu. Kita ada perasaan pemimpin yang seperti ini nggak ya, yang memiliki sikap hati yang benar gitu, seperti Daud gitu. Saya akhirnya berkata, pantesan Tuhan itu menilai Daud itu seperti itu gitu. Orang yang dekat dengan hati Tuhan itu ya Daud. Sebagai pemimpin, orang yang dekat hati Tuhan itu ya Daud gitu. Dia nggak curi start, dia sabar menunggu, dia tidak gegabah, dia nggak emosional, dia adalah orang yang surrender, yang taat sama waktunya Tuhan. Sekalipun dia sudah diurapi di depan ayahnya, oleh nabi, oleh di depan tua-tua di antara kakak-kakaknya, dia tidak klaim itu di hadapan Saul gitu. Ini kenapa Bapak Ibu? Ini kenapa bisa gitu? Karena memang Daud itu hatinya itu sangat tune in sama Tuhan, hatinya itu bersih. Dia diurapi oleh Tuhan, dia diperkenan oleh Tuhan, dia dikasihi oleh Tuhan. Sama seperti Yesus yang dikasihi Bapaknya, Daud dikasihi oleh Tuhan sebagai raja yang telah diurapi, sebagai pemimpin yang telah diurapi. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita, dan kiranya kita boleh belajar seperti Daud yang diurapi raja, memiliki karakter-karakter yang sangat indah, sehingga Tuhan memuji dia, orang yang dekat dengan hati Tuhan. Mari kita berdoa.